Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Melanie dari kelas 03 SMJP 036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran di mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Yosi Wahyu Indrawan. Kalian tentu tahu bahwa pengangguran dianggap menjadi salah satu faktor terbesar penyebab dari tindakan kriminal. Bagaimana bisa? Ketika seseorang menjadi pengangguran, maka tidak ada pemasukan atau dana yang ia peroleh. Padahal kebutuhan hidup serta biaya hidup masih harus terpenuhi. Sehingga orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala cara, salah satunya melakukan kejahatan. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri, serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Penyebab pengangguran. Yang pertama adalah besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tertentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia. Namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab pengangguran yang keempat bersinambung dengan penyebab pengangguran yang kedua, karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Selain itu, dengan membuka kerja sama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka
peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga negara yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja di negara asing tersebut, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Tingginya harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang ketujuh, PHK. Penyebab selanjutnya dari terjadinya pengangguran adalah PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari asing pula, sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kesembilan, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Penyebab pengangguran yang kesembilan berkesinambungan dengan penyebab pengangguran yang keempat. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut, serta tingkat pendidikan yang tinggi pula. Dan yang terakhir, kemiskinan. Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, seperti hingga ke jenjang perkuliahan. Walaupun begitu, tentu saja pemerintah telah berupaya agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Dampak pengangguran. Yang pertama adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan, sehingga membuat pengeluaran negara. Contohnya adalah seperti negara-negara Eropa maupun negara yang berada di timur seperti Qatar. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Orang berbuat kriminal, salah satu pendorongnya adalah ekonomi, seperti tidak punya uang, butuh uang, punya uang, dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan kepada pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil. Yang kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Pengangguran dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Yang keenam, menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada penurunnya daya saing sehingga semakin sedikit yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial
Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga munculkan masalah-masalah pada bidang sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat itu menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membuat pendapatan atau penghasilan menjadi berkurang, padahal kebutuhan rumah tangga masih harus dipenuhi setiap hari, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga atau bahkan membuat konflik rumah tangga menjadi meningkat. Jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran terbagi dalam beberapa jenis. Menurut faktor penyebab pengangguran itu sendiri, berikut penjelasannya. Yang pertama, pengangguran musiman. Merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis. Merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Selanjutnya, pengangguran voluntary merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Berikutnya, pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya, pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah menggunakan. Friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Selain jenis-jenis pengangguran, menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran dapat dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran yang terjadi berdasarkan lama waktu bekerja ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja, serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri dapat disebabkan karena tidak adanya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut, maupun negara tersebut tidak membuka kerja sama dengan negara asing untuk dapat mengirimkan tenaga kerja. Yang kedua, setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Setengah pengangguran dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang ia peroleh. Dan yang terakhir, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Maka dapat disimpulkan pula bahwa penyebab dari pengangguran terselubung adalah ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja yang seharusnya dikuasai untuk mengambil pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan selalu menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelamar kerja. Maaf bila ada kesalahan kata, semoga materi yang telah saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.